Halo guys, jumpa lagi dengan Sukses Koi. Hari ini kita akan melakukan bongkar-bongkaran. Dan yang akan kita bongkar adalah isi dari filter kolam saya. Kolam saya ini sudah berusia kurang lebih 1,5 tahun. Dan selama ini air di kolam saya tidak pernah menjadi hijau dan tidak pernah terkena alga bloom. Di samping itu, air di kolam saya masih cenderung bersih dan juga bening. Hal ini bisa tercapai karena filter di kolam saya mampu menyaring kotoran, baik kotoran fisik, mekanis, maupun kotoran yang bersifat kimiawi seperti amonia. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja isi dari filter kolam saya. Aliran air di kolam saya ini dimulai dari air terjun yang kemudian mengalir masuk ke dalam skimmer dan bottom drain yang kemudian akan didorong di dalam bis beton menuju ke filter. Di filter inilah air akan disaring dan dibersihkan, kemudian kembali lagi ke air terjun dan masuk ke kolam lagi. Dan inilah isi dari filter kolam saya. Kolam saya sendiri berisi 6 chamber, dan dari ke-6 chamber tersebut, 1 chamber digunakan untuk filter mekanis, sedangkan yang lainnya untuk biologis. Chamber 1 ini berisikan jaring nelayan, dakron lembaran, dan juga karang-karangan. Jaring nelayan digunakan untuk menyaring kotoran kasar, sedangkan dakron lembaran digunakan untuk menyaring kotoran halus. Karang-karangan saya tambahkan untuk menjadi pH buffer agar pH di dalam kolam saya lebih stabil. Sedangkan untuk chamber 2 dan 3 saya isi full dengan menggunakan jet mat atau Japanese mat. Jet mat di sini berfungsi sebagai media biologis, walaupun sebenarnya bisa juga untuk mekanis. Dan karena saya gunakan sebagai media biologis, maka saya tambahkan aerator di dalam kedua chamber ini. Fungsinya agar bakteri-bakteri yang berguna untuk mengurai amonia bisa mendapat pasokan oksigen yang cukup untuk mengurai amonia tersebut. Dan karena chamber 2 sampai ke 6 saya gunakan untuk menyaring kotoran biologis, maka saya menambahkan aerator ke semua chamber tersebut. Di chamber keempat ini saya menggunakan biobol sebagai media filternya. Biobol yang saya gunakan campur berbentuk bola golf dan juga berbentuk rambutan. Di chamber kelima ini saya menggunakan media jet mat dan juga biobol. Tidak ada maksud khusus mencampur kedua media ini. Dan akhirnya di chamber terakhir ini saya isi dengan kristal bio. Sebenarnya pencampuran dari berbagai macam media ke dalam suatu chamber tidak ada masalah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah fungsi dari media-media tersebut. Pencampuran media tersebut harus memiliki fungsi yang sama, yaitu apakah untuk media biologis atau untuk media mekanis. Yang tidak boleh dilakukan adalah mencampur media biologis dan media mekanis ke dalam satu chamber. Hal ini dikarenakan kedua media filter tersebut memiliki asas yang berbeda. Media biologis tidak boleh sering-sering dibersihkan, bahkan kalau tidak mampet, kita tidak usah membersihkannya. Kebalikannya, media mekanis harus sesering mungkin kita bersihkan. Media biologis tersebut merupakan rumah bakteri. Jika kita sering membersihkan media biologis tersebut, ditakutkan bakteri-bakteri akan mati dan akan merusak keseimbangan ekosistem kolam, yang pada akibatnya bisa menyebabkan amonia boom. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.